Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya tentang mata kuliah metodologi komunikasi dengan judul Framing Pemberitaan Bencana Banjir dan Longsor di Aceh pada Media Online CNN Indonesia dengan analisis model Robert N. Edman. Mungkin kita mulai saja dengan pendahuluan. Latar belakangnya ini ada beberapa poin mengapa saya meneliti ini, karena kondisi geografis yang pertama, karena Indonesia berada di Ring of Fire atau berada di titik lempeng tektonik, yang dimana di sana itu daerah-daerah ini sangat rentan dengan adanya gempa bumi. Nah, terutama wilayah Aceh yang sangat rentan dengan bencana hidrometeorologi atau banjir dan longsor. Lalu yang kedua, kebutuhan informasi. Pada saat bencana, masyarakat bergantung pada media online atau kecepatan informasi. Yang ketiga, masalah media, adanya fenomena jurnalisme air mata atau jurnalisme yang sekedar mengambil drama saja pada media-media online. Jadi, dia tidak mementingkan pendidikan, mitigasi bencana, dan lain sebagainya. Dan terakhir, urgensinya, penting melihat bagaimana CNN Indonesia membingkai bencana tersebut melalui model framing Edman. Nah, di rumusan masalahnya, di identifikasi masalah, ada 3 poin. Yang pertama, tingginya frekuensi bencana di Aceh. Kedua, dominasi narasi dramatis dibandingkan edukasi mitigasi. Dan yang terakhir, potensi bias dalam penentuan penyebab bencana. Rumusan masalahnya di jurnal atau di Metopen ada beberapa, tapi di sini saya mengambil poinnya saja. Jadi rumusan masalahnya bagaimana CNN Indonesia mendefinisikan masalah atau 4 elemen utama. Definisi masalahnya, mendiagnosa penyebab, memberikan penilaian moral, dan merekomendasikan solusi atas bencana di Aceh. Lanjut ke tujuan. Untuk yang pertama, untuk menganalisis cara CNN Indonesia mendefinisikan masalah dan mendiagnosa penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh. Yang kedua, untuk mengidentifikasi penilaian moral dan rekomendasi solusi yang dikonstruksi oleh CNN Indonesia dalam teks beritanya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kecenderungan ideologis atau perspektif media CNN Indonesia dalam membingkai peristiwa bencana. Nah, manfaat penelitiannya ada 2 segi. Di sini saya ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Di manfaat akademis, ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi, khususnya mengenai analisis framing dalam jurnalisme bencana, serta menjadi preferensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan Robert dan Edman pada media online. Lalu yang manfaat praktisnya, memberikan masukan bagi praktisi media massa, khususnya CNN Indonesia, agar lebih meningkatkan lagi kualitas jurnalisme bencana yang mengedepankan aspek mitigasi dan edukasi publik, bukan sekedar kecepatan dan juga sensasionalitas. Lalu di kajian teori, saya ada teori utamanya, saya menggunakan teori framing yang dari Robert N. Edman. Seleksi aspek realitas dan penonjolan isu untuk mendorong interpretasi tertentu. Nah, yang dimana di sini ada 4 elemen utama dari framingnya Edman. Yang pertama ada define problems, definisi masalah, lalu diagnosis cause, penyebab. 3, make moral judgment atau penilaian moral, dan terakhir treatment recommendation atau solusi. Nah, metode penelitiannya di sini saya jenisnya deskripsi kualitatif. Paradigmanya konstruksionisme atau berita itu adalah hasil konstruksi. Subjeknya CNN Indonesia. Samplingnya purposive sampling atau berita bencana Aceh pada periode tertentu. Analisis datanya menggunakan framing Robert Edman. Nah, keabsahan datanya, data primer itu berupa teks berita dari CNN. Lalu sekundernya data BNPB atau data Badan Penanggulangan Bencana, dan profil media dan juga literatur jurnal. Keabsahannya dari triangulasi teori atau kita membandingkan temuan dengan berbagai perspektif ahli. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.